Waspada. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Gue baca ayat ini bang terjemahan bahasa Malaysia. Ngecuk sepak ni macam bang tidak kue nawi baca hanya wi mengambil tidak kalimat daripada ayat-ayat yang dipetik. 1 Petrus 4 ayat 7 beberapa hari ini. Tidak lama lagi segala sesuatu akan berakhir. Oleh itu kamu harus mengawal diri dan berwaspada supaya kamu dapat berdoa. Jadi itu kalimat yang saya petikkan yang berkata, oleh itu kamu harus mengawal diri dan berwaspada. Berwaspada supaya kamu dapat berdoa. Jadi berwaspada berasal dari kata dasar waspada. Waspada artinya berhati-hati, berjaga-jaga. Nah, jadi nakini pa kalau pato makai perkataan ini pa bang beritahu bawang lio-lio ataupun matar sini lo matar ya matar ini temina. Ini lo ke udah tahu makai perkataan waspada ini bahasa lun bawang matar ini temina. Sini tepat. Inan tebalato ter lo konto makaya kan perkataan ini kalau to nalan namin kadai, wi amo nalan ko de kadai liu-liu. Ina ya lo katana hati-hati. Nalan ko jaga-jaga miyo. Ini berikan pelayuk sini pengke. Nginitah miyo kalau bedalan nginitah dodo. Kalau beko kang nginitah dodo. Nyerpa kabi mo pati no matun baru ko guntaralan. Mudah-mudahan kita menggunakan perkataan ini berjaga-jaga ninitah dodo matar dodo retnan ulunmu kalau beko mekowang lun bahkan matar dodo liu-liu ko de kowang dulun nah makidut nah makipet ini balado tempun nah kidut-kidut kowang dulun nah apa simpat naik kipet bawang dulun. Nah, saling kipet ni yor barok biasa senana. Saling kuman ba pasyok na pagyan. Alip to apung. Kalau sudah saling barok pasyok kuman tani yor rin. Berarti pasyok kasi pasyok bebek berper. Iya kan? Saya perhati babi kalau dia makan karena saya pernah pelihara babi. Kalau dia tahu pasyok makanan dia punya ekor berpusing. Jadi ini loh. Boleh to kipat-kipat ke mepane na magagaw lah maksudnya na. Jadi kalau to nalan apa magagaw jadi liu-liu ko. Kita gunakan istilah itu berhati-hati. Jadi ulun bang tanah na kini kau perlu liu-liu, kau perlu hati-hati dan kau perlu berjaga-jaga. Oke? Bang kamu ngomong bang sebulan segi mo ibu bang kamu ngomong kau harus berhati-hati dan kita harus berjaga-jaga dalam tanda kau harus berwaspada terutama di dalam kehidupan kerohanian kita. Mengapa kita harus berwaspada? Mudah tahu perlu minta, mudah tahu perlu matar, sebab masa ini adalah masa yang jahat. Efesus 5 ayat 16. Ina pun dah tahu perlu minta, na cukup kerap ini, ya ina kerap belum nado apa. Ya, setuju mu benar? Setuju? Bapak pelan Tuhan. Terus satu setuju artinya kau memahami. Bukan tahu bapak pelan ngacapu dah, dia mau tahu apa memahami. Ngacapu kerap ini adalah kerap belum nado, ngacapu ina perlu tahu minta. Perlu tahu tamina bang ulun ini. Dalam sayang sekali karena kayak imun pakai masih murid-murid atau anak-anak atau pada aku nakilap lapung kayak depa ya nah tu pada anak tempat udah murid kayak daya dia. Kalau membaca ayat kain secara rambang saya berbicara kepada pemuda-pemudi. Dalam sebetulnya yang buat dadar tentang produk apa tahu menghadapi keadaan dunia kita sekarang. Jadi
Nan pun na tahu kami na cepu ajo na kini pa karab ini pa karab lukda. Sebab kita di medan peperangan. Efesus 6 ayat 12. Itu sebabnya dikatakan saat ini adalah saat yang tidak baik. Sebab kita sedang di medan peperangan. Nah kini tahunnya udah pembunuh. Jadi sadar bahwa ia sedang berperang hari ini. Angkat tangan. Semua mesti kita harus sadar bahwa sekarang ini kita di dalam berperang. Di dalam firman Tuhan itu katakan kita berperang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara dan penguasa-penguasa dunia ini. Jadi itu sebabnya kita sentiasa berwaspada. Sebab kita di dalam medan peperangan, kita sedang berhadapan dengan musuh yang tidak dapat kita lihat dengan mata kasar kita. Jadi perlu kita berwaspada. Kita sedang di dalam medan peperangan. Jadi budak tahu rawi belum dawa askar lubang peperang ni kan sentiasa nimat senapang. Terlebih pada ada nimat senapang tada. Wi ba menak tu dia cerita perang. Dan sebelum taman kedaya asal dipaku nana bagai umat nana ngecuk inan ilan nang budut barang kalau betul kadang yang budut sesuatu asal lu mencinta nana guru berena bakat tahun nana udah ya dia cerita Rambo kita. Jadi karena tahunnya lo berperang dia senantiasa berwaspada, tidur pun berbaring pun senjatanya tetap ada di dalam tangannya. Kenapa? Karena dia sedang berperang. Karena dia di tengah-tengah medan peperangan. Jadi kudu aduk sinapang na mado kay ilung nanahe din determina. Inan pembunuh berjimpa lebak pada nakap-nakap sinapang pembiah. Daya no lumadil kan. Jadi bersedia artinya di medan peperangan artinya kita sentiasa berwaspada setiap saat dan setiap jam. Sebab munculnya nabi-nabi palsu. Itu sebabnya kita berwaspada. Karena sekarang ini bukan satu dua, tetapi banyak sekali nabi-nabi palsu yang sudah datang, yang sudah hadir di tengah gereja-gereja Tuhan. Bahkan melakukan banyak mujizat-mujizat palsu. Inan sebulan video lupa pula kalau belum menonton dah kini karena sebulan kesembuhan. Inan celun India saya kali ngadap yang berbeda. Ia inan kerana dia ada video ini ia sembahyang pada mulunok mer. Ngecuk luar biasa sehingga lebulun pulang mek matunana hidang mek pusin mek bayar biar sembuh. Akhirnya diselidiki dan selidiki dia sebenarnya melakukan mujizat yang tidak benar. Dia ambil kawan-kawannya dan berlakon baru digambar dan buat doa kesembuhan. Saya golongkan orang seperti ini adalah nabi palsu. Dan banyak lagi hal yang boleh kita lihat yang muncul hari ini, yang mengadakan banyak nubuatan-nubuatan yang tidak benar. Bukan satu dua, tetapi banyak sekali nubuatan-nubuatan yang tidak benar dan munculnya nabi-nabi palsu. Oleh itu perlu kita berwaspada dalam kehidupan kita. Kedok topian niatina Bang Matius 24 ayat 5. Banyak orang akan datang dengan nama. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Karena itu kita perlu berwaspada. Apakah yang harus kita lakukan dalam keadaan berwaspada? Ina mudah tahu berwaspada. Nah kini adun ke luk mia terluat tahu
bangtau berwaspada. Nah cukup tahu hanya ngarawe balang begitu sepada do atau temina berwaspada. Jadi berwaspada itu bagaimana? Bagaimana seseorang itu dikatakan berwaspada? Bagaimana seseorang itu dikatakan berhati-hati dan berjaga-jaga dalam kehidupannya? Kita harus bangun dari tidur. Efesus 5 ayat 14. Jadi lembulun berjaga-jaga ini harus ia pulang. Ya, harus ia pulang. Udah beritahu nadi telung do askar. Memang inan lo produk dan inan lo diberi tugas untuk berjaga sepanjang malam. Ya, ide bergantian untuk berjaga-jaga. Sebagai orang Kristen, tidak ada orang yang dibenarkan tidur, tetapi semuanya harus bangun. Amin. Kudang tahu nah pula secara rohani tahu kita akan menyesal. Dan ini adalah waktunya bagi kita untuk bangun daripada tidur. Ya mau lagi ni tahu pulang kamu. Tahu ni biasanya udah menecam kan? Dia udah firman Tuhan kebalan pulang. Lukih pulang maksudnya di sini adalah secara rohani kita. Kita harus bangun dan melihat keadaan dan mendengar apa yang sedang terjadi pada hari ini. Dan tidak cukup untuk kita mendengar, tetapi kita harus bangun dan melihat sekitar kita. Jadi lu puluhan tahu lo belum terminal ini harus ke pulang. Ini temui. Kulat temui. Kulat ini inan kalau kulat masih terlebih. Ya. Asal kalau kulat di pak kalau telah kulat batau mah. Lalu tom yang dengar anu dan lo muni kelibut tahu. Ya mau nah tom yang temui. Inan dulu Kristen kuda kita. Mereka boleh bangun, tetapi mereka tidak boleh. Mereka boleh inan yang kulat mata dah. Ya mau nah tom yang temui. Mereka tidak boleh berdiri dan mereka tidak boleh bergerak. Mereka boleh mendengar, tetapi mereka tidak dapat bergerak. Yang firman Tuhan mau di sini, kita boleh bergerak, bangun dan bergerak dan bertindak. Itulah orang yang berwaspada. Kulat ini ditemui. Nah, ia hanya setakat bangun matanya, tetapi tidak bergerak. Tahu harus kulat ini ditemui. Retnan rudak tahu. Kita harus memperhatikan cara hidup kita. Efesus 5 ayat 15. Memperhatikan hidup kita, bukan memperhatikan orang lain, tetapi memperhatikan hidup kita. Jangan menjadi CCTV. Oh. Kalau kita menjadi CCTV, susah untuk diri kita sendiri. Karena semua repot itu nanti ditanya kepada kita. Siapa mau jadi CCTV? Angkat tangan. Biar memang CCTV, buyalah memang CCTV. Asalnya nang ngerumpak rumah tau ni, contohnya rumah tau ni nang ngerumpak rumah sidang tau gereja tau. Ini CCTV, mesti lu rujuk kepada CCTV. Di dalam buka dan penyiar maklumatan dulu pengembangan. Oh jam tidak ni bangun ini, oh di lok ini. Ini perlu ngalak repot tertentu. Jadi udah kalau belum ini jadi CCTV, ini sangat bahaya. Karena kita hanya sibuk untuk memperhatikan orang lain dan tidak ada masa untuk memperhatikan diri kita sendiri. Dan perhatilah diri kita sendiri. Perhatilah cara hidup kita sendiri. Itu sebabnya dalam kebaktian tahun baru saya katakan yang sangat penting adalah mengevaluasi diri kita. Postmortem diri kamu sendiri. Tengok bagaimana hubungan kamu dengan Allah, bagaimana hubungan kamu dengan sesamamu, bagaimana kerohanian kamu selama ini, baik atau tidak? Apakah engkau orang yang bersiap sedia untuk menanti kedatangan Kristus atau tidak? Kalau kau hanya sibuk melihat
dirinya. Dan setiap perbuatan dan kelemahannya dia harus berubah. Banyak orang yang pandai mengkritik orang lain, tetapi sebenarnya dia tidak ada apa-apa dalam hidupnya. Kan? Mula mulun bahatung yang nulun bakan. Ia mau sedangkan pun sebulan naik dan anun-anun kosong. Betul tak? Balik dia ke senang. Ini adalah mudah nak kalian bio. Asal dia kan punya orang komen dia 101.000 pun boleh. Coba beri dia, suruh dia komen dirinya sendiri. Kan? Firman Tuhan membala, kalau kau mengkritik lalu bahkan menghakimi, artinya kamu sudah menambahkan hukuman bagi dirimu sendiri. Ya, contohnya, asal buyungnya anakku, nak terbupun. Contoh di buyung malakay, di pastor namin terbupun. Kau matalupa, artinya ikaw pengenang sebulan undang-undang pan, ikaw mesti may terbupun. Paham? Ini maksud firman Tuhan. Kamu menambah hukum untuk kamu. Asal kau malakay, ini nakui na mereka Tuhan. Iluna kau harus boleh, ngecupin kau komplain dan apa jadi kau menambah 2 hukum atas hidup kamu. Bahadak balalay nila, iluna kau pamah na sebul talu ya Pak. Hukum palun-ulunmu. Kamu harus memenuhinya. Kalau kamu bercakap, kamu harus melakukannya. Amin. Nah puluh-puluh pulang matot pada aku. Asal pada aku tu apa di tahunnya pada igurungnya dia. Kuwan na yan kataw kan. Kalau mulut naik kataw. Do tu ngel utamaron ni. Nato na din ako plan mo di pastor ta. Salinan ko to pun dimuli. Jadi jangan kita melihat orang lain. Kalau kita bersedia menanti kedatangan Kristus, jangan sibuk dengan orang lain, tetapi sibuk dengan diri sendiri. Pelajari diri kamu sendiri. Kalau Tuhan datang, saya ini selamat atau tidak? Begitu derana aja alam. Oke, we pengembaca ago, dina madak sesut, mula sesut nanti dia gitu kada. Oke, sekiranya Tuhan Yesus temurun ajo sini, apakah kamu yakin kamu diselamatkan? Nah, ada mau jawab dia. Kan? Jadi asal kita tahu mengoreksi diri kita dan memperhatikan diri kita, kamu pasti punya keyakinan. Nggak perlu melakukan. Tahu mengenal sebelum evaluasi pandur tahu. Oh, ini kayak layak ini bangsa ini. Harus mengisu ulun kini. Harus mengisu cara kini. Saya sadar, ini adalah seorang yang selalu berjenaka. Dan kini lo merot-merot dan meriru. Dan saya berusaha untuk membuat saya tidak seperti itu, supaya ada masanya dan ada tempat yang sesuai. Kita harus mencari kelemahan kita. Nakap layak sebulan, nakap layak lembakan. Amin. Memperkenalkan Tuhan. Kalau masing-masing kita ini berusaha mencari kelemahan kita, kita akan menjadi orang Kristen yang sempurna. Udah kamu ngomong tahu nakap layak sebelah. Baru dia kini baca firman Tuhan dia. Berusaha mesti punya baca firman Tuhan. Benar kan? Pasti tahu sadaran layak tahu ni. Baru dia kini minta bukun. Langsung mesti punya rajin minta bukun. Baru dia kini bulat pakak. Langsung mesti punya bulat pakak kami minta bukun. Dia regularnya kan. Nah, dia malah tentu. Kalau kamu awal bangun yang jauh-jauh tuh kita ada kereta kan? Betul kan? Itu sebab Tuhan bagi kita kereta supaya kita boleh datang ke gereja. Punya bisa guru pada guru nilai 2021. Mencukup kan misalkan kan? Jadi kita harus punya usaha untuk mengubah diri kita. Saya tidak boleh mengubah kamu, tetapi kamu sendiri boleh mengubah sikap
yang kamu belajar sendiri dari hidup kamu, yang kamu berhati dari diri kamu sendiri. Saya tahu apa kelemahan kamu, tetapi saya tidak mulai bercakap. Demikian juga kamu tahu kelemahan saya, tapi kamu tidak mau bercakap dengan saya. Dia guru Pak, minggu menegur mana? Kan? Tegur saja saya. Apa kekurangan saya? Dalam hal mana saya kurang? Pelayanan saya, tegur saya. Ini kalau kita benar-benar mau mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Kristus, jangan hanya menjadi CCTV. Kita harus sentiasa berdoa. Lemulun bang keadaan teminaina, ia harus sentiasa sembahyang. Mulang sembahyang. Kabelah Tuhan Yesus pada anak-anak sekolah na, todo mayadita, mayadito. Karena binapa di Tuhan Yesus may master udah Petrus. Petrus, ulang. Nakit matalum yang tuman sa jamo mo rin. Todo may tami pada ita kana. Sumatuna Tuhan ngecu kada sembahyang tululong nanda. Kami Tuhan Yesus deh. Lupa dia tak kadokwa or udah kita luta. Petrus ulang berena. Nah, may sembahyang ka. Nakit may tuman maksud jamo. Sekatulog pa kami Tuhan Yesus. Rudapi Petrus ta. Oh Petrus, ulat pa. Hindi na lang may ngapamdag ko dia ka na. Tuy, may Petrus nga napakarat na. Ngapakululis. Hindi sa napipil na lalim. Bila tali di ba silatlap? Kana ko lang na napipil lalim na pa pangit. Ilang Tuhan Yesus pa. Lamulunlok. No, muda nangarwag dara. Ayaw pa na harus nangarwag dara. Hindi na nakatlalit Yesus. Kung una Tuhan na siya ka na sabayang, paleda na maganatutul. Paleda na magagat. Karang anong panakot mamo. Ina po na tao mag-sumaya. Punang pataw lang mulun mo senantiasa berwas pada, kita senantiasa berdoa. Karena doa itu adalah perisai daripada iman kita. Saya sebagai hamba Tuhan, doa itu adalah keutamaan di dalam hidup kami sekeluarga. Karena kenalan, sembayang kayo di rumah. Semut kayo bangkerta, sembayang kayo. Karena natin kayo bertolak. Jadi doa itu adalah kehidupan kita sebenarnya. Doa itu adalah nafas daripada kehidupan kita, kehidupan rohani kita. Dia biar nanginya bang semenit atau 2 menit. Ayo, dia makadang niat. Ungang nangin niya. Inan. Bayangkan. Iman kita itu, doa kita seperti itu. Kamu tidak berdoa, mungkin dalam 1 minggu baru saja berdoa. Ataupun kamu hanya berdoa waktu makan saja. Harus berdoa sentiasa. Orang yang berjaga-jaga dan berwaspada harus sentiasa berdoa. Yang ketiga, apakah akibatnya jika kita tidak berwaspada? Kita akan terperangkap oleh tipu daya iblis. Karena iblis itu sangat licik. Ia melakukan sesuatu untuk menakut-nakutkan kita. COVID-19 adalah alat iblis. Iblis sangat licik. Dan look net ini iblis net ngalang kali. Ia akan mengendalikan COVID ini untuk menakutkan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Sehingga ada orang yang tidak mau kebaktian sampai hari ini. Yang walaupun kita diberi kebebasan oleh kerajaan mengikut SOP, ada orang yang mengambil kesempatan katanya matutumet itu sangat penting. Tetapi bagi saya takut juga, tapi ikut SOP dan percaya kepada Tuhan. Amin. Mulai dalam kesempatan, saya percaya mereka akan sejuk di dalam iman mereka. Iblis sangat berhasil
menggunakan COVID-19 untuk menyerang umat Tuhan pada saat ini. Banyak orang yang mengambil kesempatan, ia memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Mila tutui setan, ia memutarkan kebenaran. Contoh manusia pertama, jangan makan buah yang di tengah kebun. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Kepada Tuhan. Lalu iblis datang. Membalik Tuhannya kan. Berani iblis malah Tuhan membalikan. Membalik dia kan. Maksud dia kan, iya rak kamu makan udah iya. Asal kau kemana nak pakai kau kali dua dah berikan. Anak nak makan dia diberi setan. Dia dong merawat dia kayak ya wak kayak bantu dia kan. Hilang dia pakai nanti duit pak, lupa dia doa, baru dia 2 kali dia lupa. Sebetulnya sebelumnya dia 2 kali dia lupa. Jadi di 2 kali lupa. Iblis memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Iblis sangat berhasil dalam hal ini. Dalam firman Tuhan mengatakan, jika engkau menjatuhkan dirimu, ia akan mengirim malaikat akan menentangkan tangannya, kakimu tidak akan terentuk kepada batu. Oh, betul kan? Itu firman Allah. Dia menggunakan firman untuk menggoda Anda dan saya. Kita akan menerima penghukuman. Itu yang saya katakan tadi. Kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Tidak ada pengampunan. Layanan pengampunan tidak ada. Udah kau pengen nusok 6 layanan pengampunan. Ini pun kau harus berwaspada dan berjaga-jaga di dalam hidup ini. Karena tujuan ada dunia atau masalah ini Pak, sangat membimbangkan. Sangat membimbangkan. Saya bukan berbicara untuk negara kita, tapi seluruh negara, seluruh dunia sekarang ini. Dan pun tahu sebagai orang Kristen ini perlu terminal. Apakah akibatnya jika kita berwaspada? Kita akan bebas dari jerat iblis. Kita tidak akan ketinggalan jika sangkakala dibunyikan. Kita akan menerima pujian dari Allah. Kita akan menerima mahkota kehidupan yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang percaya. Nah, ini yang akan terjadi jika kita berwaspada di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan ketinggalan. Dia akan ketencan. Beriku kedua anak malam, asal malaikat Tuhan nengip sangka kalapa, tencan medubur tungai tamarun. Pian ko beriku kada. Dia pian tencan beriku nahan sebelum pian tencan. Dia pian watamantinan. Ali baru nembung tencan neko sebelum tungai tamarun deh. Wih pepian weh. Mudah ya, mula dari tak apa. Ulutup metode Bang Mayus. Kan mula rumah aku paman. Lu rumah kulit surga mong pa. Nen lu laput dengan Tuhan Yesus. Wih sebulan tencan. Mula kereta padian ngerimpar kereta mek pa. Mek bang lidung mek rumah iya ini tak naban kereta iya ini. Mula kereta pakai mo pa. Mungkin sejo sebulan. Nampak bukan kereta unalan. Kan? Jadi sampai tencan tanya nasa terminal. Mula kereta tencan. Okay? Budak-budak lencelok ni biar di Indonesia ni. Oh, kadang-kadang dia badak nak susahnya berina. Asal Tuhan Yesus bencing berina. Ame delung, me baklalan we kan. Me uno ko baklalan kana. Me rumah pun tua. We rumah pun tua dan ni besar kana. Ma barubi we kana. Budak barubi. Ni pa ulah-ulah bang di Tuhan ngasebuput tu memang rubi dia kana. Na nampak barubi dia kana. Amabak dia menani minon ka. Ya, batatak papu Tuhan di perempuan tu ko berina. Kuman ruti kada pun tua. Berenda
nah dia soal Tuhan umakko tejan ko sebulan ko mula ano ko lagi melawas nah harun dek peman nan berdua telur pancena dan mabut ka. Jadi doa na to terminah bang ani dadi ker. Oke? Terminah bang ani dadi ker. Tahu niat dalam ulun untuk Tuhan pemerintah tahu. Ulun untuk melakukan. Oke, kesimpulannya firman Tuhan yang kita telah pelajari hari ini memperingatkan kita supaya berwaspada, sebab masa ini adalah masa yang jahat. Oleh itu kita harus memperhatikan cara hidup kita. Kita diminta supaya bangun daripada tidur kita, supaya kita sentiasa berdoa. Sebab jika kita tidak berwaspada, kita akan terperangkap dengan tipu muslihat iblis dan kita akan menerima penghukuman. Oleh yang demikian, kita diminta supaya berwaspada, supaya kita bebas daripada tipu muslihat iblis. Oke, saya ada supaya kita bebas daripada tipu muslihat iblis, supaya kita bebas daripada penghukuman dan akan menerima pujian daripada Allah yang maha tinggi. Bebas daripada penghukuman dan menerima pujian daripada Allah yang maha tinggi. Itulah yang kita nanti-nantikan. Itu sebabnya kita senantiasa berwaspada. Bang Ani kerap kamantinan kinanak nalan may ako panataw terminah ulun kau anu tau balik ito na matabaya ratan anu luk mangun bang tanah ini luk miyak mubuk na tau luk miyak nararo ulun tau ini anu tau luk manaw na tau namun ng inantuhan ina luk harus tawatan ratan ulun tau balik ang ngomong tau miyak nalang ulun luk Tuhan panganinan tau sebagai hamba Tuhan kayo yan balik ang ngomong tau wan Tuhan ikit karena hari pengangkatan orang saleh. Nah, yang sebelum melulu ketencan, tumek palu tanah ini. Lumululu ketencan pasti akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ini sebelum topik ke sini. Lumululu ketencan adalah orang-orang yang namanya Kristen. Orang Kristen yang mau daya menututu. Kalau sangkakala dibunyikan, mereka itu layak tinggal di atas bumi. Dan mereka akan mengalami penderitaan selama 7 tahun dan dipersingkatkan 3,5 tahun. Masa itulah Job 6:6 itu diperluaskan di seluruh dunia. Target tahu adalah mengikut garap hari pengangkatan orang saleh. Karena pengangkatan orang saleh itu terdahulu daripada penyiksaan selama 7 tahun yang dipersingkatkan 3,5 tahun karena orang Israel yang belum bertobat. Oke? Ngecukun Israel, tidak kata jangan tanah kita dengan lemulun ada Kristen. Ngecukun ada Israel bertobat. Mereka belum mengakui kealahan Tuhan Yesus. Mereka belum mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka harus mengalami penderitaan. Saat kepicikan itu, mereka baru berjumpa dengan Tuhan dan saat itulah mereka bertobat dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi pantau lupakan Pak, matua menu ninet budi sangkakala. Lemulun menu ia akan dengar sangkakala, mereka akan diangkat. Nah dengar balalong mumo bang masalah ini. Udah pelok sangkakala apa nak mikir dan berlari lu na masalah atau ditakan. Nan nak mikir sunilan kan. Cara budi sangkakala boleh dari bawah Tuhan deh. Lu dah kabar di langit dah kabar nan muni kadang muni alur raya deh kan. Dia pernah nonton video deh. Kainan saat kenanan di Repot. Jadi kerap sangkakala dibunyikan, orang yang percaya akan terangkat karena mereka mendengar bunyi itu. Semua orang yang beriman akan diangkat dan orang yang namanya Kristen ketinggalan di dalam dunia ini dan mereka akan mengalami penganiayaan yang besar yang tidak pernah mereka lalui dan alami dalam hidup mereka.
Ada orang bertobat, tetapi mereka mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa. Sebab yang mendadak atau di menu ataupun atau mendadak nggak cukup tahu menu pun bikin terkejut. Memang kamu tahu milik silakan menu itu. Kalau bergaya segala dengan benda itu nah beri nama masalah kini ayam dan pastian betul betul. Terima kasih. Dorongan. Kuat kau ngomong. Anu perbaiki diri kita. Dia perlu tahu, periksa hidup kita sekarang. Nah, ngadu-ngadu kusabang niat apa? Nah, ngadu-ngadu dendam pambulunmu. Ini ngadu-ngadu katacan bang tanah ini. Asal orang katacan nalah kusabang, nalah kedalupa, nalah tarumu, nalah etniatmu, nalah dendammu kini bangmu. Udah orang katacan. Menabulunuk mo baru. Nakap Tuhan, masih ada kesempatan bagi kamu, masih ada kesempatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami renungkan bersama. Walaupun hamba-Mu sudah berhenti untuk berkata-kata, namun hamba-Mu adalah manusia biasa, terbatas. Tapi kami percaya bahwa Allah terus menyatakan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau Allah yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Engkaulah segala-galanya. Engkaulah kekuatan kami. Pimpin kami, supaya kami dapat melihat kemurahan-Mu dan kasih-Mu dalam hidup ini. Berkatilah umat-Mu yang sudah mendengar, supaya firman-Mu yang kami dengar hari ini membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Jika kami selama ini tidak dapat menyelidiki hati kami, ampuni kami, ajar kami, berikan kami hikmat untuk mengerti hidup ini, supaya kami jangan ketinggalan di atas dunia yang penuh dengan kejahatan, supaya kami hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Bawalah umat-Mu kembali dari tempat ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.